Selamat datang di channel Hellas ID. Jangan lupa subscribe, like, and comment-nya karena semuanya itu gratis, tidak merugikan kalian. Jadi silakan subscribe dan selamat menonton. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hellas ID. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya sudah mencapai ke chapter yang ke-6 mengenai MFCC dan Neural Network. Nah, di sini ada beberapa penjelasan ya, ada teori, kemudian soal teori. Nah, di sini saya akan bahas mengenai soal teorinya. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu jelaskan kenapa file suara harus dilakukan MFCC. Nah, di sini saya dapat simpulkan yaitu karena nilai pada MFCC ini mengikuti pendengaran manusia dan biasanya digunakan dalam aplikasi pengenalan suara serta genre musik yang terdeteksi. MFCC ini kemudian dimasukkan langsung ke dalam jaringan saraf agar menjadi bentuk vektor sehingga dapat digunakan pada mesin learning. Karena mesin learning hanya dapat membaca vektornya saja. Jadi ketika akan menggunakan file suara dalam mesin learning seperti melihat jam, mesin learning tidak memahami rekaman suara tersebut, melainkan vektornya saja yang dapat dipahami. Oleh karena itu, rekaman diubah dulu menjadi bentuk vektor yang kemudian akan menyesuaikan dengan kata-kata yang telah disediakan. Ini untuk mengenai file suara harus dilakukan MFCC. Kemudian poin yang kedua ini ada jelaskan konsep dasar neural network. Nah, di sini dapat saya simpulkan neural network ini merupakan suatu model yang terinspirasi tentang bagaimana neuron dalam otak manusia bekerja. Tiap neuron pada manusia akan saling berhubungan dan informasi tersebut akan menerima input dan melakukan operasi dot dengan sebuah way. Kemudian menjumlahkan dan menambahkan bias. Dan hasil dari operasi tersebut akan dijadikan parameter dari activation function yang akan dijadikan output dari neuron tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke poin ketiga, yaitu jelaskan konsep pembobotan dalam neural network. Di sini dapat saya simpulkan yaitu dalam neural network terdapat jaringan yang saling berhubungan antara node-node di mana pada setiap hubungan tersebut memiliki bobot koneksi yang dilatih untuk mencapai reason yang diinginkan. Bobot koneksi diperbagasikan bobot koneksi tersebut mampu memperoleh output yang diinginkan. Struktur artificial neural network terdiri dari 3 lapisan, yang masing-masing lapisan diberi pembobot yang akan mentransformasikan nilai input menjadi nilai output. Pembobotan diatur untuk meminimalisasi nilai kuadrat beda antara output model dan output taksiran atau pada umumnya yakni nilai kuadrat Galat. Nah, untuk poin keempat ini jelaskan konsep fungsi aktivasi dalam neural network. Nah, dapat saya simpulkan juga untuk fungsi aktivasi digunakan untuk menentukan keluaran suatu neuron. Dalam fungsi aktivasi sendiri memiliki net masukan atau kombinasi linear masukan dan fungsi bobotnya. Dalam fungsi aktivasi terdapat fungsi moid yang kemudian dibagi dua, yakni fungsi sigmoid biner dan fungsi sigmoid bipolar. Adapun fungsi lain dari aktivasi yang memperkenalkan nonlinearitas ke dalam jaringan saraf. Hal ini dapat menekan nilai dalam rentang yang lebih kecil. Kemudian untuk poin yang kelima, jelaskan cara membaca hasil plot dari MFCC. Terdapat 2 dimensi. Ini sebenarnya ada gambarnya ya, cuman belum saya masukkan gambarnya. Terdapat 2 dimensi yaitu X sebagai waktu dan Y sebagai power atau disable ya. Jika berwarna biru maka power dari suara tersebut rendah. Dan kemudian jika merah power dari suara tersebut tinggi. Pada bagian di atas terdapat warna merah pudar yang artinya tidak ada suara sama sekali dalam jangkauan itu. Kemudian poin selanjutnya yaitu jelaskan apa itu one hot encoding. Nah, di sini one hot
sendiri merupakan suatu proses di mana variabel kategorikal dan dikonversi menjadi bentuk yang dapat disediakan untuk algoritma machine learning. Untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam prediksi, nilai kategoris mewakili nilai numerik dari entry dataset. Contohnya, jika ada perusahaan dalam dataset ini, itu akan diberikan nilai kategori sebagai nilai 4 ketika jumlah entry untuk meningkatkan nilai kategoris juga meningkatkan secara proporsional. Yang artinya 0 menunjukkan tidak ada, sementara 1 menunjukkan ada gitu. Lanjut guys. Di sini ada yang nomor 7. Jelaskan apa fungsi dari NP unique dan to categorical dalam kode program. Nah, untuk NP unique ini berfungsi untuk menentukan elemen unique array, mengembalikan elemen unique array yang diurutkan tiap output opsional selain elemen unique, yaitu index array input yang memberikan nilai unique, index array unique yang mengkonstruksikan array input, dan beberapa kali setiap nilai unik muncul dalam array input. Sedangkan untuk to categorical berfungsi untuk mengubah vektor kelas atau integer ke metrik kelas biner. Kemudian yang terakhir ini adalah jelaskan apa fungsi dari sequential dalam kode program. Di sini sebenarnya ada gambarnya ya, untuk contohnya belum saya tulis, belum saya masukkan ke sini. Yang artinya sequential berfungsi sebagai tumpukan linear lapisan. Nah, dari beberapa kasus ini, soal teori ini, sebenarnya untuk nomor 1 dan seterusnya itu ada gambarnya semua guys ya. Jadi belum saya masukkan, tidak apa-apa. Nanti bisa teman-teman cari-cari sendiri ya. Sekarang kita tinggal akan melanjutkan untuk praktek programnya. Simak terus guys, silahkan buka untuk speedernya dan selamat mencoba. Baik, di sini saya akan langsung ke praktek program. Disclaimer dulu ya. Jadi di praktek program ini yang dari nomor 1.1 sampai dengan poin 11 ini sudah saya rangkum menjadi praktek programnya ya. Jadi ini nanti ini untuk laporan saya aja untuk menulis kesimpulan dari codingan tersebut. Nah, yang paling penting adalah codingannya ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing untuk melanjutkan, ini bakal panjang sekali untuk videonya untuk jika dijelaskan. Jadi kita langsung saja ke codingannya. Nah, di sini saya menggunakan speeder ya. Dan disclaimer lagi, saya udah coba beberapa kali, ternyata untuk kalau nggak salah ya, untuk Python versi 3.9 ini codingannya ini tidak support ya. Kayak gini nih contohnya nih. Ini saya run aja ya. Nah, di sini ada error yang bertuliskan macar. Ketika kita klik di ini, dia masuk ke numpy core get limit gitu di sini. Nah, di sini padahal ini itu adalah komentar gitu loh. Tapi kok kenapa error gitu di sini ya? Nah, terus juga di sini juga nih Librosa. Nah, jika teman-teman belum install library Librosa install dulu dengan cara pip list install Librosa, kemudian install juga kerasnya ya. Pip install keras gitu. Nah, di sini tuh saya udah coba-coba kayak gimana gitu. Nggak support aja kayak versi Pythonnya gitu. Nah, padahal untuk library-nya sudah saya install gitu. Nah, di sini kemudian itu yang pertama ya. Kemudian versi Pythonnya, jika teman-teman menggunakan versi Python di bawah 3.9 kemungkinan jadi ya, ini codingan nih. Nah, ini untuk codingan kayak gini jadi. Masalahnya ini bukan dari codingan praktek program, tapi malah melainkan dari package numpy core gitu loh. Get limit ini padahal package nggak pernah saya ubah-ubah gitu. Tapi kenapa ini ya? Mungkin saya kurang baca-baca juga ya. Jika teman-teman bisa tahu solusinya, bisa silakan ngobrol aja di komentar. Sangat bermanfaat sekali, sangat berguna sekali bantuan dari kalian. Nah, terus di sini saya solusinya itu saya menggunakan yang namanya Jupyter. Nah, di sini sebelum ke Jupyter, di sini juga ada, teman-teman harus punya
datasetnya dulu ya. Jadi datasetnya dulu di sini. Nanti untuk download link datasetnya saya sertakan di deskripsi ya. Jadi tidak usah repot-repot teman-teman nyarinya, tinggal klik aja link di deskripsi ini untuk memperoleh datasetnya. Nah, di sini juga saya menggunakan untuk solusinya saya menggunakan Jupyter ya di sini. Nah, Jupyter ini saya membuat chapter 6 gitu, dasar buatan chapter 6, dan di sini adalah datasetnya yang sudah saya masukkan ke dalam sini. Ini datasetnya cuman saya masukkan 6 aja ya, 6 data aja karena cuma untuk percobaan saja. Jadi tidak usah banyak-banyak, yang penting teman-teman bisa paham, kita semua bisa paham juga. Nah, di sini yang paling banyak tuh klasikal nih. Hilaf saya masukinnya banyak banget. Nah, tidak apa-apa. Yang lainnya mah tetap 5. Nah, di sini ada 10 datasetnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 datasetnya ya. Oke, kemudian kita langsung aja ke bagian codingannya ya. Nah, di bagian codingan ini adalah bagian dari NFCC dan Neural Network yang sudah saya jelaskan di sebelum praktek program ini. Nama saya ini Helmi Salsabila dari program studi dan teknik informatika. Nah, di sini untuk import librosanya juga sesuai dengan codingan yang tadi di speeder tadi, saya masukkan ke sini ke Jupyter karena saya bingung ya mau kemana lagi gitu kan. Sebenarnya di Visual Studio Code juga belum saya coba, cuman ya nggak apa-apa lah, coba di Jupyter dulu, ternyata bisa gitu kan. Ya udah, syukur alhamdulillah gitu kan. Nah, di sini ada Librosa, install dulu, sok silakan teman-teman Librosanya, modulnya atau library-nya. Kemudian di sini ada library keras, install dulu ya kerasnya. Jika sudah seperti ini, kemudian kita run aja. Nah, di sini sudah jadi nih ya, tidak ada error kalau di Jupyter ya. Sedangkan di speeder itu teh ini nah hanya clear ini macar-macar teh naon, astagfirullah. Ya udahlah, yang penting itu intinya Maya. Kalau misalnya teman-teman berhasil ya monggo pakai speeder, menggunakan Jupyter monggo. Nah, di sini untuk import library-nya sudah kelar. Kemudian kita di sini ada function namanya display MVC. Di dalamnya ada parameter song. Kemudian di sini kita buat yang namanya variable y, kemudian underscore, dilengkapi dengan function dari librosa dan metode load membaca song tersebut gitu kan. Kemudian di sini ada metode bukan metode sih, variabel MFCC. Kemudian di dalamnya adalah package librosa fitur MFCC ya. Ada PLT ini matplotlib ya, figur. Kemudian ini bisa kebaca nggak sih kalau misalnya kita gedein aja. Nah, di sini kita gedekan. Oh aduh, enak kali ini. Nah, gini aja ya. Oke, nah sini ada library browser, kemudian dipanggil display-nya speech. Ini adalah variabel yang di sini kita panggil kan di sini. Kemudian x axis, time, kemudian mel, dan color bar dan sebagainya. Title judulnya juga dimasukkan, kemudian ditampilkan gitu kan. Nah, di sini saya akan coba untuk satu persatu dari function yang namanya display MFCC ini. Ini bisa menggunakan print, bisa langsung function juga bisa ya di sini di Jupyter. Tadi sudah saya coba. Nah, anehnya seperti ini nih teman-teman. Error tapi jalan gitu loh. Nah, kita coba running ya. Nah, di sini itu sudah jadi ya teman-teman. Jadi gimana ya? Ini mungkin karena Python saya 3.9 ya. Mungkin kalau di bawah 3.9 itu mungkin nggak ada merah-merah seperti ini. Tapi ini bukan error ya, kayak perbedaan versi gitu loh untuk keyword sebagai kayak scriptnya gitu loh. Nah, ini juga nih kayaknya harus saya ubah, cuman udahlah nanti aja, yang penting nggak error gitu kan. Nah, tidak apa-apa ya teman-teman, yang penting jadi ini ada outputnya gitu kan. Nah, di sini tuh di sisi ini adalah function dari sini, yang di dalamnya itu adalah berbagai macam metode function ini library gitu kan. Dipanggil di sini. Nah, di dalam sini itu
dipanggil lagi namanya genre. Genre ini adalah directory yang pertama, kemudian ini klasikalnya, genrenya klasikal, kemudian ini itu adalah klasikalnya itu adalah eh, file yang di dalam klasikal tersebut gitu. Dan ini saya menggunakan formatnya .wav. Ada yang menggunakan .au audio dan bebas sih, yang penting bisa ada outputnya gitu kan. Nah, kemudian kita coba lagi di sini ada haz ya, di bagian vertikal ini ada haz, kemudian horizontal ini ada time gitu. Ini kelihatannya apa namanya, penuh banget ya. Kemudian kita coba lihat lagi di bagian klasikal yang bagian nomor 20. Nah, sama kan, ini selalu keluar nih. Aduh, saya juga liar. Nggak apa-apa dah, yang penting outputnya ada. Nanti diperbaiki lagi gitu kan. Nah, di sini itu sama ya outputnya, cuman bedanya di sini agak pudar aja gitu. Sedangkan ini agak apa namanya, penuh gitu kan. Ini klasikal nomor 1, di sini nomor 20 gitu kan. Nah, di sini saya akan coba yang nomor disco. Disco ini berarti genre disco, disco. Oke, kita running aja. Sip. Nah, di sini disco ternyata lebih pudar-pudar gimana gitu ya. Pokoknya teman-teman bisa lihat lah ya. Saya juga gitu loh pokoknya outputnya. Dan kita coba lagi lihat yang nomor 1 ya. Ini .wav ya. .wav kita coba nomor 1, kita bandingkan. Nah, ini lebih renggang ya. Oren-oren manja gimana gitu, renggang. Ini lebih agak rapat gitu kan. Ya gimana lah, terserah lah. Nah, kemudian di sini ada klasikal lagi, tapi jangan klasikal lagi ya. Saya mau panggil yang bagian jazz ya. Kita panggil bagian jazz aja sini. Jazz. Kemudian di sini kita panggil lagi jazz. Di sini kita panggil lagi nomor 3 lah coba. Jazznya ya. Nah, kemudian kita coba running aja. Nah, kalau jazz, wih, jazz kayak ini ya, apa namanya? Kayak kayak apa ya? Pokoknya gitulah, teman-teman bisa lihat aja. Dan di sini saya coba nomor 2 untuk jazznya ya. Nah, gini kan perbedaannya apa tuh? Ya, gitulah. Ini agak memudar di sini, ini di sini agak tebel gitu kan, dan gitulah, bisa teman-teman bisa lihat lah gitu. Kumaha maneh. Nah, di sini ada hip hop. Hip hop. Oke, kita hip hopnya kita beri nomor berapa ya hip hopnya? Nomor 0 aja ya. Coba nomor 0 ya. Kita nomor 0, kemudian kita running. Pilih. Wih, kurang 1 ya. Wih, kok nggak bisa? 1, 2, 3, 4, 5. Wih, kebanyakan. Ih, kita coba lihat hip hop. Kita lihat hip hop dulu guys. Gini kemana nih ya hip hop nih? Kok error? Hip hop, hip hop, channel hip hop 05004001. Ada aja. Top WAV. Tapi di sininya ada nggak ya? Buset dah. Hip hop masuknya. Wih, salah guys. Pantesan gak muncul. Astagfirullah, ngapain disco kesini? Ya astagfirullah. Ya udah, kita hapus aja guys. Kita masukkan yang baru nih. Maklum guys, nggak tahu hilaf. Oke, kita masukin aja hip hopnya nih.
Kita upload aja dah, gitu kan ya. Kemudian kita panggil lagi nih guys. Bismillah. Nah, cakep banget. Wih, di sini agak pudar gitu ya. Tidak apa-apa, yang penting keluar outputnya dah. Kita coba ini yang bagian nomor 4 ya. Ini nomor berapa tadi? Nomor 1. Kita coba lihat nomor 4. Nah, gitu kan. Ya, ini agak merah, ini agak pudar gitu kan. Ya gimana sih? Ya gitulah ya. Nah, selanjutnya kita ada di bagian function dari yang namanya extract filter song. Nah, di sini itu kita ngambil dari variabel f. Variabel f itu dari mana ya? Pemisalan f ya. Nah, di sini itu berarti variabel y di browser dimana membaca file f ini. Get, dia akan mengambil jadi koefisien, jadi lebih efisien ya. Di sini ada efisiensi di browser, kemudian dipanggil metodenya y ini dari variabel ini ya. Load dari sini, kemudian di sini ada efisi. Nah, ini apa ya? Fungsi apa ya? Lupa. Nah, kemudian di sini akan di Platen MVC ini dari 0 sampai 2000 5000 2000 5000 2025.000. Nah, gitu ya. Kemudian kita running aja. Set. Jadi kita lanjut ke bagian ini get filter and label. Nah, di sini kita akan manggil beberapa genre, semua fiturnya dan labelnya di array kan dikosongkan. Nah, kemudian ini dari ini kita akan buat yang namanya ini globe. Globe itu jadi kita membuat directory secara bersamaan gitu. Bukan membuat ya, memanggil directory secara bersamaan gitu lebarnya. Sini ada genres, directory pertama genres, kemudian ditambah genre. Genre ini dari sini ya kita ngambilnya. Jadi genre ada genre beberapa gitu kan seperti ini. Kemudian ini adalah formatnya. Nah, di sini itu masih format AU sebenarnya di sini nih. Masih format AU tadinya. Kebetulan saya menggunakan format WAV, jadi saya panggil WAV aja. Gitu ya. Ingat di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini akan mengeprint proses D dari ID tadi dari processing ini song, kemudian genrenya apa gitu kan dipanggil dari sini. Nah, oke, paham ya gitu ya. Pokoknya bisa dibaca aja teman-teman. Ah, Duh, saya lupa sahur guys. Suaranya sampai serak, dehid. Ini lagi puasa ya. Jadi teman-teman bisa baca aja ya. Nah, di sini kemudian kita panggil nih fitur labelnya nih, fitur dan labelnya guys. Nah, di sini ya, kita mana ya? Nah, pokoknya itulah get fitur and label. Nah, gitu kan. Jadi kita manggil ini variabelnya sebenarnya ya. Tapi kita manggil metodenya dari sini nih. Nah, gitu kan. Oke, kemudian kita akan coba ngeran ya. Coba ngeran. Nah, di sini tuh disclaimer ya guys ya. Di sini itu tidak error tapi jalan gitu loh. Nah, sebenarnya ini juga saya bingung kenapa ya. Aduh, nih kalau misalnya teman-teman muncul processing seperti ini, dia berarti jalan nih, muncul gitu loh. Jadi di sini kan ada 6 lagu ya, 6 song apa genre ininya, bluesnya. Yang saya masukkan kan 0 dari 5 ya, 0 sampai 5 gitu. Jadi kan 0 1 2 3 4 5 karena itu ada 6 tuh. Nah, di sini tuh berarti jalan nih, ada song 6-nya, ada 6 song, kemudian genrenya genre blues genre gitu. Ini juga ini jadi nih ke bawah nih, ini 100 genre nih untuk klasis. Nah, di sini juga ada lagi nih, yang mana sih bagian bawah tuh? Nah, di sini nih jadi lagi nih, ini adalah country. Saya juga kenapa ya teman-teman? Yang penting salah ya, ngerti paham. Hip hop gitu kan, pokoknya jadi ini sebenarnya ya. Cuman ya gitulah. Tiba-tiba ada merah-merah gitu, gitu nyebelin ya. Nah, kemudian coba kita panggil extracts-nya gimana sih? Kalau kita panggil extracts nih.
Error, error, error. Error guys. Skip lah error. Nah gitu ya. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian bawah nih guys. Yang terakhir ya, yang terakhir. Ini adalah shape itu untuk apa ya? Aduh lupa Pokoknya udah teman-teman bisa baca aja dari sini ya. Ngerti lah. Ini tandanya berarti 10 dari 0 sampai 10 ya. Duh, Udah kita langsung running aja di sini. Kita akan lihat outputnya. Nah, untuk outputnya itu kurang lebih seperti ini ya. Nih dia nih outputnya seperti ini. Sebentar. Ngelag lagi. Ini maunya apa ya ampun. Ngelag guys. Nah, kebetulan outputnya ini adalah dari sini ya. Kita baca dari ini nih. Yang lebih dari 25.000 ini gitu kan. Nah, tidak lebih dari 25.000 ini gitu kan. Nah, pokoknya gitulah. Nah, kemudian kita akan tambahkan satu lagi ya. Saya lupa ini. Kita tambahkan satu lagi yaitu mengenai model. Nah, di sini untuk akurasinya gitu ya. Nah, di sini tidak error nih guys. Ini juga tidak error ya. Tapi di sini tidak error juga. Nah, kita coba langsung running aja. Nah, dia akan seperti ini guys. Duh. Nah, akurasinya kurang lebih seperti ini ya untuk filenya. Kelihatan nggak? Kalau nggak kita kecilin lagi nih. Nah, gini lah outputnya ya. Sip. Untuk chapter 6 bagian dari MFCC Neural Network sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan teman-teman jika punya solusi silahkan kirimkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Selamat mencoba dan terima kasih.